Talut mewariskan kerajaannya kepada Daud, dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan hikmah, menurunkan wahyu kepada Daud dan menjadikannya seorang nabi. Jadilah Daud laki-laki pertama yang mengumpulkan dua kemuliaan sebagai seorang raja sekaligus nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Daud alaihissalam diberikan banyak keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah sebutkan dalam surat Shad ayat yang ke-18, "Inna sakharna al-jibala ma'ahu yusabbihna bil-'ashyi wal-isyraq." Sungguh kamilah yang telah menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia, yaitu bersama Daud alaihissalam di waktu petang dan pagi. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan masih dalam surat As-Sad ayat yang ke-19, "Wat-tayra mahsyuratan kullu lahu awwab." Dan kami juga menundukkan burung-burung dalam keadaan berkumpul, masing-masing sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gunung-gunung, burung-burung, ketika Nabi Daud alaihissalam bertasbih, mereka semua ikut bertasbih. Dan Nabi Daud bisa mendengarkan tasbih mereka. Jadi teman-teman, di antara keistimewaan Nabi Daud alaihissalam, beliau memiliki suara yang sangat indah. Dan ini disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW dalam sabda beliau. Sahabat yang mulia Abu Musa al-Ash'ari suatu ketika pernah membaca Al-Quran. Beliau memiliki suara yang indah. Mendengar suara beliau yang indah ini, Rasulullah SAW memberikan pujian. Apa kata beliau SAW? "Ya Aba Musa, laqad utita mizmaran min mazamiri ali Dawud." Wahai Abu Musa, sungguh engkau telah diberikan keistimewaan, suara yang indah sebagaimana suara yang indah keluarga Daud alaihissalam. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab untuk Daud alaihissalam, yaitu kitab Zabur. Dan ketika Daud alaihissalam membaca kitab Zabur, keluarlah dari lisan beliau suara yang sangat indah. Saking indahnya, burung-burung datang berkumpul mendengarkan bacaan Zabur dari Daud alaihissalam, dan burung-burung itu ikut bertasbih. Kemudian di ayat berikutnya, ayat yang ke-20, masih dalam surat As-Sad, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa shaddadna mulkahu wa atainahu al-hikmata wa fasl al-khitab." Dan kami kokohkan kerajaan Daud dan kami berikan kepadanya hikmah, ilmu pengetahuan serta kebijaksanaan dalam memutuskan perkara. Para ulama menyebutkan Daud alaihissalam di samping memiliki kekuasaan yang luar biasa, dia adalah seorang raja, dia diberikan ilmu dan kebijaksanaan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia hebat dalam memutuskan perkara. Dia seorang hakim yang hebat. Kemudian di antara kelebihan yang Allah berikan kepada Daud alaihissalam sebagai mukjizat untuk beliau adalah besi itu bisa menjadi lunak di tangan beliau. Allah sebutkan hal ini dalam surat Saba ayat yang ke-10. "Walaqad atayna Dawuda minna fadla ya jibalu awwibi ma'ahu wat-tayra wa alanna lahul hadid." Dan sungguh kami telah berikan Daud karunia dari kami. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai gunung-gunung, wahai burung-burung, bertasbihlah kalian berulang-ulang bersama Daud alaihissalam, dan kami telah menjadikan besi lunak untuk dia," Daud alaihissalam. Sehingga dengan keistimewaan tersebut disebutkan bahwasanya Daud alaihissalam mampu memproduksi banyak sekali perkakas, ya, alat-alat dari besi dengan mudahnya. Dan besi yang Allah jadikan lunak tersebut hanya sekedar dipegang begitu saja oleh Daud alaihissalam, benar-benar menjadi lunak tanpa harus dipanaskan terlebih dahulu. Allahu Akbar. Ini sebagaimana disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Allah menyebutkan hal ini dalam firman-Nya. Disebutkan dalam surat Saba ayat yang ke-11. "Ani'mal sabighat wa qaddir fis sardi." Wahai Daud, buatlah baju besi yang besar dan ukurlah anyamannya. Keistimewaan Daud alaihissalam, dia tidak makan sesuatu kecuali dari hasil tangannya sendiri. Dan ini adalah penghasilan yang terbaik. Penghasilan dari jerih payah tangan kita sendiri, hasil keringat kita sendiri, tentunya dari yang halal. Nabi Muhammad SAW juga memuji tentang ibadah Nabi Daud alaihissalam yang begitu luar biasa. Rasulullah SAW bersabda, "Ahabbus salati ilallahi salatu Daud alaihissalam, wa ahabbus siyami ilallahi siyamu Daud, wa kana
ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما. Salat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salatnya Daud alaihi salam. Demikian pula puasa yang paling dicintai oleh Allah Tabaraka wa taala adalah puasa yang dilakukan oleh Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud alaihi salam, seperti apa beliau melakukan salat? Beliau tidur di awal malam, kemudian beliau bangun di pertengahan malam, beliau melakukan salat. Kemudian beliau tidur lagi di 1/6 malam yang terakhir. Dan ini pula yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Sebelum melakukan Qiyamul Lail, beliau tidur terlebih dahulu, kemudian beliau bangun, beliau melakukan salat. Setelah itu beliau tidur kembali, dan beliau bangun kembali nantinya menjelang waktu fajar, waktu subuh. Dan ini adalah sebaik-baik salat nafilah. Demikian pula puasanya Daud alaihissalam, beliau berpuasa sehari dan berbuka sehari. Beliau tidak berpuasa sehari. Besoknya kembali beliau berpuasa, besoknya beliau tidak berpuasa. Demikian seterusnya. Ini adalah puasa yang terbaik dan tidak ada puasa sunnah yang lebih baik daripada itu, kata Rasulullah SAW. Kemudian di antara mukjizat yang Allah berikan kepada Daud alaihissalam adalah mukjizat berupa keberkahan waktu. Disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari, Rasulullah SAW menceritakan, khuffifa ala Dawud alaihissalam al-Quran, fakana ya'muru bidawabbihi fatusraj, fayaqra'u al-Quran qabla an tusraja dawabbuhu, wala ya'kulu illa min 'amali yadihi. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, keistimewaan dan mukjizat kepada Daud alaihissalam ketika membaca kitabnya, yaitu Zabur. Suatu ketika Daud alaihissalam pernah memerintahkan untuk mempersiapkan pelana kudanya. Tentu mempersiapkan pelana kuda tidak membutuhkan waktu yang lama. Namun di sela-sela waktu tersebut, manakala dia menunggu pelana kudanya disiapkan, dia telah menghatamkan bacaan kitab Zabur. Luar biasa, keberkahan waktu yang luar biasa. Waktu yang sangat singkat terasa bagi Daud alaihissalam waktu yang lama, sehingga dia bisa menghatamkan Zabur. Allahu Akbar. Dia sudah menghatamkan Zabur, barulah kemudian pelana kudanya telah selesai disiapkan. Nabi Daud alaihissalam meninggal dunia di usia 100 tahun. Padahal sebenarnya jatah umur beliau adalah 60 tahun. Lantas, bagaimana bisa beliau diwafatkan di usia yang ke-100? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kita dengarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam sunannya dengan sanad yang hasan. Rasulullah SAW bersabda, "Lamma khalaqallahu Adama masaha dhahrahu." Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihissalam, maka Allah Subhanahu wa taala mengusap punggung Adam alaihissalam. Fasaqata min dhahrihi kullu nasamatin huwa khaliquha min dzurriyyatihi ila yaumil qiyamah. Lalu dari punggung Adam alaihissalam tersebut berjatuhanlah setiap jiwa yang akan Allah ciptakan dari keturunan Adam alaihissalam sampai hari kiamat. Wa ja'ala baina 'ainai kulli insanin minhum wabisan min nur. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan kilatan cahaya dari kedua mata setiap jiwa tersebut. Thumma 'aradahum 'ala Adam faqala ay rabbi man haula. Kemudian jiwa-jiwa yang bercahaya tersebut dihadapkan kepada Adam alaihissalam, lantas Adam alaihissalam bertanya, "Wahai Rabbku, siapa mereka ini?" Qala haula'i dzurriyyatuka. Allah Subhanahu wa taala menjawab, mereka ini semua adalah anak keturunanmu. Fara'a rajulan minhum fa'ajabahu wa bisu ma baina 'ainaihi. Adam lantas melihat ada satu jiwa yang membuat dia kagum, cahayanya membuat dia kagum. Lantas Adam alaihissalam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala ay rabbi man hadha? Wahai Rabbku, siapa dia? Faqala hadha rajulun min akhiril umami min dzurriyyatika yuqalu lahu Daud. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, dia ini adalah seorang laki-laki dari keturunanmu nanti di akhir zaman. Namanya adalah Daud. Faqala Rabbi kam ja'alta umrahu? Qala 60 sanah. Adam kembali bertanya, wahai Rabbku, berapa jatah umur yang engkau berikan untuknya? Allah menjawab, 60 tahun. Qala ay Rabbi zidhu min umri 40 sanah. Adam alaihissalam kemudian mengatakan, wahai Rabbku,
tambahkan untuknya usia 40 tahun, ambil dari jatah umurku. Falamma qudiya umru Adam ja'ahu malakul maut. Faqala awalam yabqa min umri 40 sanah? Qala awalam tu'tiha ibnaka Dawud. Maka ketika jatah usia Adam alaihissalam telah habis, datanglah malaikat maut kepada Adam. Adam alaihissalam kemudian mengatakan, bukankah sisa umurku masih 40 tahun lagi? Ternyata Adam alaihissalam lupa. Malaikat maut tersebut mengingatkan, bukankah engkau telah memberikan jatah usiamu selama 40 tahun kepada Daud? Fajahada Adamu fajahadat dzurriyyatuh wa nasiya Adamu fanasiyat dzurriyyatuh wa khati'a Adamu fakhati'at dzurriyyatuh. Adam membantah, maka hal ini juga diikuti oleh anak keturunannya. Anak-anak keturunan Adam alaihissalam adalah manusia-manusia yang suka membantah. Adam alaihissalam lupa, maka tabiat ini juga diikuti oleh anak keturunannya. Anak-anak keturunan Adam alaihissalam banyak lupa. Adam alaihissalam melakukan kesalahan, maka ini pun diikuti oleh anak-anak keturunannya. Bani Adam banyak melakukan kesalahan. Maka berdasarkan hadis ini, Nabi Daud alaihissalam diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di usianya yang ke-100 tahun. Dari hadis ini juga kita bisa mengetahui bahwasanya Daud alaihissalam adalah anak keturunan Adam alaihissalam yang istimewa. Dan sebelum kelahiran Daud alaihissalam, Adam sudah mengenali Daud, salah satu anak keturunannya. Cahaya Daud membuat Adam takjub dan terpesona. Maka Adam lebih dulu cinta kepada Daud alaihissalam sebelum kelahiran Daud alaihissalam. Begitu cintanya sampai-sampai Adam alaihissalam memberikan jatah umurnya 40 tahun untuk Daud, anak keturunannya. Sekali lagi ini menunjukkan keistimewaan Daud alaihissalam. Lantas teman-teman, bagaimana kisah detik-detik kematian yang akan mendatangi Daud alaihissalam? Bagaimana kisah wafat beliau? Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala membawakan sebuah riwayat dalam musnadnya. Dan riwayat ini dinilai sanadnya kuat, sahih oleh para ahli hadis. Di antara mereka adalah Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Seperti apa riwayatnya kita dengarkan bersama. Kana Dawud an-nabi fihi ghairatun syadidah. Nabi Daud alaihissalam adalah seseorang yang sangat pencemburu. وكان إذا خرج أغلقت الأبواب فلم يدخل على أهله أحد حتى يرجع. Jika ia keluar rumah, maka semua pintu dikunci rapat, tidak ada orang dari luar yang bisa masuk seorang pun sampai Nabi Daud alaihissalam pulang kembali ke rumah. قال فخرج ذات يوم وأغلقت الدار فأقبلت امرأته تطلع إلى الدار فإذا رجل قائم وسط الدار. Suatu hari Nabi Daud alaihissalam keluar rumah, maka ditutup rapatlah rumah tersebut, pintu-pintunya dan jendelanya ditutup rapat. Istri beliau yang berada di dalam melihat ke sekeliling di dalam rumah. Tiba-tiba dia mendapati ada seorang laki-laki berada di tengah rumah, padahal semua pintu terkunci. Faqalat liman fil bait min aina dakhala hadha ar-rajul ad-dar wad-daru mughlaqatun wallahi la tuftadahunna bi Daud. Istri Daud alaihissalam sangat terkejut. Lantas dia mengatakan, dari mana laki-laki ini bisa masuk ke dalam rumah? Padahal semua pintu terkunci, tertutup rapat. Demi Allah, tabaraka wa ta'ala, Daud pasti akan marah dan murka. Setelah itu, Daud alaihissalam tiba di rumah. Daud pun tidak kalah terkejutnya. Dia mendapati seorang laki-laki tiba-tiba ada di dalam rumah. Maka Daud alaihissalam ketika itu mengatakan, Man anta, siapa engkau? Laki-laki itu mengatakan, Ana alladhi la ahabul muluka. Aku adalah seseorang yang tidak takut kepada raja manapun. Wala yamtani'u minni al-hujjab. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menghalangiku. Kemudian Daud mengatakan, Anta wallahi idzan malakul maut. Kalau begitu demi Allah engkau pasti malaikat maut. Marhaban bi amrillah. Selamat datang utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, selamat datang ketetapan Allah Tabaraka wa ta'ala. Bayangkan, dia justru menyambut kematian, dia gembira dengan datangnya kematian tersebut karena Daud alaihissalam begitu mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu merindukan pertemuan dengan Allah Tabaraka wa ta'ala. Faramala Dawud makanahu haythu qubidat ruhuhu. Maka bergegas Daud menuju tempat, dan tempat itulah
menjadi tempat ruhnya dicabut. Inilah akhir kisah kehidupan Daud alaihissalam, seorang raja yang sangat berkuasa, sekaligus seorang nabi, seorang yang sangat tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa bertasbih, yang sangat saleh, sangat kuat keimanannya dan ketakwaannya kepada Allah Tabaraka wa taala. Allah mengisahkannya di dalam Al-Qur'an sebagai ibrah bagi kita semua. Kekayaan, kekuasaan bukanlah sesuatu yang seharusnya menjadikan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Daud alaihissalam, seorang yang berkuasa, seorang yang kaya, namun beliau adalah hamba Allah yang saleh, tunduk patuh kepada Allah Tabaraka wa taala. Kekayaan dan kekuasaan bukanlah sesuatu yang menjadikan kita takabur seharusnya. Ini yang ditunjukkan oleh Daud alaihissalam. Beliau adalah hamba Allah yang sangat tawadhu, bahkan lebih mencintai akhirat daripada dunia. Bayangkan, dia menyambut kematian. Dia mengatakan kepada malaikat maut, utusan Allah, marhaban bi amrillah, selamat datang, selamat datang. Kisah Daud alaihissalam mengajarkan juga kepada kita bahwasanya kekayaan, kekuasaan bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan kezuhudan, kesolehan, dan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana Daud alaihissalam mendapatkan pujian dari baginda Rasulullah SAW sebagai raja dan sekaligus nabi yang begitu kuat melakukan salat. Dan disebutkan bahwasanya salat, model salat yang beliau lakukan adalah salat yang terbaik, salat nafilah yang terbaik. Demikian pula beliau begitu kuat dalam menjalankan ibadah puasa. Model ibadah puasa yang beliau lakukan disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah sebaik-baik bentuk puasa. Beliau adalah seorang yang abid, yang zuhud, yang sangat kuat dalam beribadah kepada Allah Tabaraka wa taala, yang menunjukkan bahwasanya kekuasaan dan kekayaannya tidak menjadikan beliau lupa diri. Semoga kita mendapatkan ibrah dan bisa mengambil pelajaran dari kisah Daud alaihissalam. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم